Diam-diam menghanyutkan Prancis mulai buka jalannya perang dengan China dan Amerika. Melansir dari kontan.co.id, di tengah panasnya konflik itu, mendadak Prancis ikut campur. Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha menempatkan Prancis sebagai kekuatan alternatif lain bagi China dan AS di Laut China Selatan. Dilansir dari Express.co, pada Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021, Prancis telah meningkatkan kehadiran militernya di Indo-Pasifik selama beberapa minggu terakhir. Pada awal Februari, Angkatan Laut Prancis memerintahkan kapal selam serang nuklirnya Emeraude ke wilayah tersebut dan baru-baru ini mengerahkan lebih banyak kapal. Kapal serbu amfibi, Tonnerre, dan fregat Surkov akan berlayar melalui perairan yang diklaim oleh Beijing itu dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, Prancis akan mengambil bagian dalam latihan angkatan laut bersama skala besar dengan India, Australia, Jepang, dan AS sebagai bagian dari misi tahunan Jeanne d'Arc. Colin Koh, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, mengatakan kepada Daily Telegraph bahwa Macron mencoba memposisikan Prancis sebagai kekuatan alternatif bagi China dan AS. Jelas bahwa Prancis ingin menempatkan dirinya sebagai negara alternatif untuk dikunjungi selain AS dan China. Dia akan membuat orang berpikir, jika Anda muak dan lelah dengan semua persaingan China AS dan bingung siapa yang harus dipilih di antara China dan AS, ada Prancis sebagai pilihan lain. Padahal ketimbang Prancis, Koh percaya bahwa Jepang berada pada posisi yang lebih baik untuk menawarkan dirinya sebagai alternatif regional. Ini karena muncul dugaan Prancis hanya ikut-ikutan. Sebelumnya, mereka datang ke Laut Cina Selatan hanya ketika Inggris dan Jerman bersiap untuk mengerahkan angkatan laut mereka ke perairan itu pada akhir tahun 2020 lalu. Namun apapun tujuan Prancis, dikhawatirkan aksi itu bisa memicu konflik skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Apalagi selain Prancis, grup serang kapal induk baru Inggris juga akan melakukan latihan bersama dengan Jepang. Sementara Jerman baru akan mengirim fregat ke Asia pada bulan Agustus mendatang. Fregat itu akan menjadi kapal perang Jerman pertama yang menyeberangi Laut Cina Selatan sejak 2002. Terakhir, Koh mengingatkan bahwa kehadiran kapal perang barat di Laut China Selatan bisa menjadi peringatan untuk kita semua. Sebab, Laut China Selatan merupakan perairan yang begitu penting. Perairan itu menjadi jalur utama perdagangan global, sekaligus kaya akan sumber daya energi. Jadi, tak heran negara sekelas Prancis juga menginginkannya. Sebelumnya, China menyelenggarakan 1 bulan latihan militer di laut yang disengketakan untuk menunjukkan kepada negara-negara kuat barat bahwa mereka tidak dapat mengontrol wilayah laut itu, dan bahwa negara-negara Asia lainnya yang mengklaim wilayah tersebut harus menghindar dari mengandalkan bantuan AS dalam sengketa kedaulatan di sana, kata para analis di kawasan tersebut. Badan Keselamatan Maritim di Beijing bulan lalu mengumumkan bahwa latihan itu akan berlangsung pada 1 hingga tanggal 31 Maret di Laut China Selatan. Latihan akan berlangsung di zona melingkar, dengan radius 5 km di sebelah barat semenanjung Leizhou, China, antara Hong Kong dan Vietnam, sebut pemerintah dalam situsnya di internet. Para pakar meyakini bahwa latihan yang berlangsung lama tidak seperti biasanya itu merupakan tanggapan atas 10 pelayaran kapal-kapal Angkatan Laut AS dalam Operasi Kebebasan Navigasi, yang melalui laut seluas 3,5 juta kilometer persegi tersebut tahun lalu dan 1 lainnya pada bulan lalu.
Mereka menyatakan para pejabat China merasakan latihan itu sangat mendesak karena Perancis, Inggris dan kemungkinan sekutu-sekutu barat lainnya juga mengirim kapal. Pemerintah negara-negara barat mengklaim wilayah laut itu, tetapi khawatir China telah bertindak terlalu jauh dalam meluaskan jangkauan maritimnya, yang membuat khawatir warga negara mereka sendiri. Tindakan saling balas antara kedua pihak dan pihak lain agak semakin sering sekarang ini, kata Oh Ei-sun, peneliti senior khusus Asia Tenggara di Singapore Institute of International Affairs. Menurut Oh, akan turut campurnya negara-negara Eropa bukanlah hal biasa. Laut yang kaya ikan dan cadangan bahan bakar fosil bawah laut ini membentang dari Hong Kong hingga Kalimantan, Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam mengklaim sebagian atau seluruh wilayah itu. China memimpin dalam sengketa tersebut dengan membuat pulau-pulau buatan kecil dan menempatkan peralatan militer di beberapa pulau itu. China mengklaim sekitar 90% wilayah laut itu berdasarkan catatan sejarah penggunaannya. Kapal-kapal penjaga pantai, kapal-kapal survei dan nelayan China telah membuat khawatir Malaysia, Filipina dan Vietnam karena berlayar mendekati wilayah pantai negara-negara tersebut.